Pengen jualan online yang simple, tanpa modal, dan gak perlu nyetok barang? Simak terus yuk! Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Devi Ananda. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas bagaimana sih cara jualan online tanpa modal untuk pemula. Jadi teman-teman, untuk bisnis online ini emang bener-bener happening banget, dan ini bener-bener pasti seluruh orang tahu. Kemudian banyak juga orang yang berlomba-lomba pengen memulai bisnis dari usaha online shop ini. Bahkan gak sedikit kita temuin dari orang yang biasa-biasa aja, dari orang yang awalnya nganggur, dia buka online shop dan ternyata hasilnya itu bener-bener menggiurkan. Di sini aku mau kasih info sedikit buat kalian yang mungkin masih pemula, yang ilmunya itu masih sedikit ataupun masih perlu banyak belajar lagi. Di sini aku mau ngerekomendasiin kalian kalau kalian mau jualan tanpa modal, kemudian kalian tanpa stok barang, dan kalian gak perlu tempat yang luas untuk naruh barang online shop kalian itu, kalian bisa langsung aja jadi yang namanya dropshipper. Yang pertama, di sini kita akan bahas dulu pengertian dari dropship. Singkatnya, dropship itu adalah menjual produk kembali dari si supplier dan langsung dikirimkan ke pembeli kita, mengatasnamakan online shop kita. Jadi intinya kita itu adalah sebagai perantara. Untuk contohnya, gini, aku contohin semisal aku ini adalah dropship. Kemudian aku cari nih supplier, kira-kira aku itu mau jualan produk apa. Misalkan kita sebut aku mau jualan jilbab. Aku cari supplier jilbab, kemudian nanti aku posting di sosial media online shop yang udah aku siapin. Jadi aku tinggal minta data dari jilbabnya tadi ke supplier, mulai dari nama produknya, kemudian deskripsinya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jilbab tadi aku harus tahu nih dari si supplier. Jadi kita posting itu harga dari supplier beserta keuntungan yang kita ambil. Semisal ada pembeli yang mau order sama aku, jadi aku tinggal orderin barang si pembeli aku ini ke supplier. Otomatis nanti supplier ini bakal langsung ngirim orderan aku tadi ke pembeli, mengatasnamakan online shop aku. Jadi kita nggak perlu modal, kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu tempat yang luas untuk naruh barang-barang, kita juga nggak perlu ribet untuk stok barang. Kalau kita bahas masalah dropship, jadi dropship ini kaitannya sama reseller juga. Kalau reseller itu kita harus stok barangnya. Jadi kalau reseller itu kita ambil dari supplier, kemudian barangnya kita diemin dulu di kita. Beda lagi kalau dropship. Jadi kita pesenin supplier ini otomatis bakal langsung ngirim ke pembeli kita. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet, barang itu mampir ke kita. Jadi langsung aja kirim sama si pembeli. Dan yang jadi permasalahan kita, di mana sih kira-kira kita itu bisa nemuin supplier dari tangan pertama, kemudian memiliki produk yang bagus, kemudian deskripsi produknya jelas, kemudian update stok tiap hari. Nah, di sini langsung aja aku ngerekomendasiin salah satu website dari Baleo Mall. Jadi teman-teman, Baleo Mall adalah sebuah website yang isinya itu menyediakan supplier dari tangan pertama. Tangan pertama itu udah pasti murah. Kemudian produk yang berkualitas. Jadi kita sebagai penjual nggak perlu takut lagi untuk jualin produknya si Baleo Mall ini. Kemudian yang ketiga adalah variasi produk yang bisa kita jual itu beraneka ragam. Kalau kalian suka baju, di Baleo Mall ada. Kalau kalian suka hijab, di Baleo Mall ada. Jadi ini super duper lengkap banget teman-teman. Ini kita bukan mempromosikan produk yang berlabel Baleo Mall, enggak ya. Tapi ini adalah sebuah website yang isinya itu para pedagang-pedagang yang punya produk. Kemudian kita sebagai dropshipper datanglah ke sini. Kita nyari barangnya di sini. Ya, barangnya itu berupa jilbab, kosmetik, hijab, banyak banget. Pokoknya tinggal kalian cek aja. Nih, kira-kira Baleo Mall ini apa cuma nyediain supplier aja? Tentu saja enggak. Di sini banyak banget fitur-fitur atau keunggulan lain yang bisa kalian dapetin kalau kalian join di website Baleo Mall ini. Langsung aja kita bahas kira-kira apa aja sih yang kalian dapetin kalau kalian itu join di Baleo Mall ini. Yang pertama,
kalian bakal dapet supplier dan kalian bakal dapet jutaan produk yang benar-benar murah dan dari tangan pertama. Nih ya teman-teman, aku kasih bocoran sedikit. Kalau kalian join di Baleo Mall ini, kalian bisa nemuin supplier yang benar-benar murah banget. Itu contohnya ada jilbab yang harganya cuma 10 ribuan aja. Kemudian ada atasan wanita yang harganya itu mulai 20 ribuan aja. Jadi kalian bisa langsung jualin dengan profit sekitar 50% atau bahkan 100%. Kalian bisa jualin di Shopee, kalian bisa jualin di Tokopedia, bisa jualin di Facebook, di Instagram, ataupun di sosial media sesuai dengan online shop kalian. Itu bisa banget langsung aja kalian promosiin. Keunggulan yang kedua kalau kalian join adalah kalian mendapatkan akses video tutorial gimana sih cara jago jualan online, gimana sih cara laris jualan online. Nah, di website Baleo Mall ini menyediakan itu semua. Jadi kalian sembari jualan, kalian bisa nih nambah pembelajaran lewat video yang sudah disediakan dari Baleo Mall. Keunggulan yang ketiga adalah kalian bisa join di grup yang isinya itu orang-orang profesional yang udah paham banget tentang bisnis online. Di sini kalian kan ibaratkan masih pemula, masih banyak banget pertanyaan yang ada di kepala kalian yang kira-kira kalau kalian itu bingung, kalian itu harus kemana. Nah, kalau di website ini udah banget menyediain yang namanya itu member group. Jadi di sini kalian bakal dijoinkan sama member-member Baleo Mall yang lain, kemudian bakal dihandle sama si orang profesional dari bisnis online ini. Jadi kalau kalian punya keluhan, kalian punya masalah, kalian punya pertanyaan yang ada di otak kalian bisa banget bahas di grup ini. Keunggulan yang keempat, kalian bakalan dapat mentoring khusus. Ini bener-bener mentor, orang yang ngajarin kalian itu khusus. Kalau di poin ketiga tadi kita gabung sama grup yang isinya para member lain, ini kita bisa langsung ngechat, langsung bisa konsultasi kepada pihak website Baleo Mall, dan ini bakalan dibantu sama mereka. Keunggulan yang kelima adalah mereka bakal memperbarui update video, update gimana sih cara jualan online yang baik dan benar. Itu kurang lebih 1 minggu udah update. Jadi nanti ilmu kalian itu bakal terus continue, bakal terus diperbarui. Gak cuma ilmu-ilmu yang lama aja, tapi di sini kita juga memperbarui ilmunya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi otomatis kalian gak perlu takut kalau kalian itu gak bisa ya. Pasti di sini bakalan dibimbing sama ahlinya atau sama orang yang profesional. Mungkin dari beberapa yang aku udah sebutin tadi, keunggulan dari Baleo Mall ini itu adalah solusi dari permasalahan kalian. Kalian yang tadinya nggak punya modal, di sini bakal terbantu. Di sini kalian nggak punya ilmu, di sini kalian juga pasti bakalan terbantu. Kak, kan ini dropshipper, gimana nanti kalau stoknya itu bisa berubah-berubah, kemudian stoknya tiba-tiba habis, itu gimana? Kan kalau seandainya kita produksi sendiri, kita tahu nih stoknya ada berapa aja. Nah, untuk kalian semua jangan khawatir karena di sini setiap ada permasalahan pasti ada solusi. Di Baleo Mall ini udah ada yang namanya fitur tambahan, yaitu fitur auto check stok. Jadi di fitur ini kalau nanti ada pembaruan stok itu bakal ada notifikasinya. Entah itu stoknya habis ataupun stoknya itu terupdate, itu bakalan ada notifikasinya di HP kalian. Selanjutnya yaitu permasalahan kalian juga, ini adalah kalian itu agak bingung sama yang namanya pengiriman barang online-nya ini. Jadi kalian nggak perlu takut. Di sini di Baleo Mall juga menerapkan sistem COD. Jadi COD ada, kemudian pengiriman lainnya kayak JNT, JNE, si cepat itu juga ada. Udah komplit banget di sini. Kalian nggak perlu mikirin itu karena itu semuanya diurus sama si supplier. Yang kalian siapin cuma si pembelinya, kemudian si alamat pembelinya, kemudian uang si pembelinya. Kemudian tinggal kalian orderin pesanan pembeli ini ke supplier. Nanti supplier langsung antar gitu ya. Selain dari COD, di sini juga ada Gojek sama ada Grab-nya loh. Jadi buat kalian semua yang masih bingung nih, kira-kira sistem kerja dari dropship itu gimana? Kemudian website Baleo Mall itu gimana? Kira-kira Baleo Mall ini terpercaya atau nipu atau enggak gitu kan?
nggak mungkin nipu ya, karena aku udah ngerekomendasiin untuk kalian semua, jadi otomatis aku udah cari tahu nih sebelumnya si Baleo Mall ini seperti apa. Kalian jangan takut kalau kalian ada pertanyaan seputar Baleo Mall, langsung aja kalian tanyain di komentar, ataupun kalian bisa langsung chat description box aku di sana, karena di situ ada customer service yang siap membantu kalian. Yang kalian punya pertanyaan, kalian langsung aja hubungi si CS Baleo Mall. Udah banyak banget yang membuktikan bisa sukses dengan join di Baleo Mall. Kalian buka websitenya, jangan lupa kalian liatin testimoninya, dan lihatlah di sana udah ada 30.000 lebih pengguna yang join di website si Baleo Mall ini. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau dapat keunggulan dari Baleo Mall dan kalian mau dapetin supplier-supplier yang isinya itu supplier murah dan dari tangan pertama, halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuka akun toko di Instagram. Ya, jadi buat kalian para penjual online yang belum punya toko atau belum buka toko di Instagram, caranya gampang sekali. Nanti saya akan kasih tahu step by stepnya dari awal sampai akhir. Bagaimana cara membuka akun toko di Instagram, ya, yang lebih bagus. Itu nanti saya akan kasih tahu caranya. Oke, sebentar. Ya, karena di Instagram itu kita bisa membedakan mana akun pribadi dan mana akun toko. Jadi kita bisa nanti menggunakan akun untuk jualan di sini, ya. Oke, caranya gampang. Kita mulai masuk ke Instagram, ya. Oke, kita logout dulu yang ini. Ya, ini kita untuk membuat akun buat bisnis ya. Ya, nah ini untuk akunnya ini adalah akun pribadi, bukan akun untuk toko. Ya, untuk memulainya kita masuk ke sini dulu. Ya, sebentar. Ya, masuk ke nama di atas Naila itu. Lalu buat akun baru. Ya, karena ini kita membuat akun baru. Oke, yang pertama kalian masukkan untuk nama penggunanya. Misalnya saya masukkan untuk nama Anugrah TV misalnya, bukan collection dulu ya. Ya, ini sudah ada nama pengguna ini. Masukin Anugrah TV. Oke, belum ada. Kita sudah cocok Anugrah TV-nya. Oke, ya. Di bawah kalian bisa membuat akun dengan email atau nomor telepon. Ya, klik aja di bawah, paling bawah, buat akun dengan email atau nomor telepon, ya. Nah, di sini saya akan memasukkan nomor telepon. Jadi saya membuat akun itu menggunakan nomor telepon, tidak menggunakan email, ya. Oke, masukkan nomor teleponnya. Jika sudah, langsung dipilih selanjutnya. Ya, lalu buat sandi. Oke, kalian bisa buat sandi apa aja nanti di sini, ya. Oke, sebentar. Ya, jika sudah membuat sandinya, klik selanjutnya. Lalu di sini kalian masukkan tanggal lahir. Ini bisa kalian masukkan mulai jualan ya. Misalnya yang para penjual online bisa kalian masukkan kapan kalian mulai jualan ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian memasukkan tanggal lahir aja, biar nanti Instagram tidak. Nah, ini kami tidak bisa membuat akun untuk Anda karena ini usia kalian baru 12 tahun gitu, sehingga tidak diperbolehkan. Ya, bisa kalian masukkan tanggal lahir kalian aja. Misalnya ini perumpamaan berapa ya? Ya, 24 Januari 19 ya. Ya, ini baru bisa. Oke.
Oke, ini sudah selesai membuat akunnya, lalu selesaikan pendaftaran. Diklik ini ya, pendaftaran. Oke, kita lewati aja yang ini ya, kita lewati ya. Nah, ini kalian tambahkan foto untuk profil akunnya. Ini saya kasih perumpamaan aja ya, apa aja. Ini saya kasih contoh apa ya. Oke ya, sebentar. Ya, oke. Ya, yang bukan itu, yang ini aja. Ini untuk contoh ya. Oke, diklik tanda panah yang ada di pojok kanan. Oke, sudah. Lalu selanjutnya. Iya, ini sudah jadi akun tokonya. Lalu kalau sudah selesai ini kalian boleh diikuti aja dulu ya. Ikuti. Oke, ikuti biar tidak terlalu kosong. Nanti pengikut nah, yang mengikutinya, yang kalian ikuti. Nah, ini sudah selesai akunnya. Lalu untuk melengkapinya, kalian bisa ya, sebentar. Pilih edit profil ya untuk melengkapi profilnya. Oke, di sini kalian masukkan namanya, nama toko misalnya. Ya. Nama tokonya apa? Nih saya misalnya Anugrah TV. Lalu di sini website, jika kalian punya website misalnya mau itu fanpage Facebook atau mau alamat Facebook jualan kalian atau Twitter ataupun apa juga bisa, atau alamat order WA atau order lain ya, bisa nanti dimasukin di website. Oke, ini saya Anugrah Game aja ya, Anugrah Game juga belum ada yang pakai nih ya. Oke, ini websitenya, berhubung Anugrah Game belum punya website ya, jadi dikosongkan aja dulu. Tapi kalau kalian sudah punya websitenya, boleh nanti kalian isi aja di situ. Oke, kita masukin di bio-nya ini keterangan apa aja, bisa kalian masukin nomor WA ataupun kata slogan atau apa yang menarik minat para pembeli nanti ya, atau informasi alamat bisa, atau untuk kontak selain WA ataupun apa, keluhan, kontak, kritik dan saran juga boleh nanti dimasukin di bio semua ya. Oke, ini contoh, saya masukin aja ini ya. Informasi ini buka rental PlayStation 2 dan 3 terbaru. Oke, jika sudah selesai, website dikosongkan aja dulu ya. Oke, nah ini seperti ini. Nah, lalu, oke, sebentar tambahkan lagi ya kontak personnya. Oke, dimasukkan. Iya. Oke, selesai. Oke, ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Cuma nanti kalian bisa atur sendiri untuk masalah bio-nya, tergantung kalian, semenarik mungkin. Ya, nah oke, untuk ini kalian pilih akun bisnis, ya. Lalu diklik lanjutkan aja. Lanjutkan. Ya. Nah, di sini ini kalian harus pilih kategori jenis
apa kalian tokonya itu, misalnya tentang game atau mainan, atau produk dan layanan, atau seni, atau musisi, belanja dan retail ya. Cuman kalau untuk akun pribadi biasanya menggunakan blog pribadi yang di atas tadi ya, yang kedua ya. Cuman ini kan untuk akun toko, jadi saya pilih game dan mainan. Oke, lalu diklik oke. Ya. Nah, di sini kalian masukkan informasi bisnisnya apa. Ya, di sini bisa dimasukin alamat. Ini kalian bisa masukin alamat tokonya atau alamat tempat gamenya. Kalau saya ya, oke, boleh dimasukin alamat lengkapnya di sini. Ya. Oke, lalu untuk kotanya kalian bisa searching aja. Ya, misalnya ini saya posisinya di Ciamis. Ya, ada muncul Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Ya, oke, untuk kode posnya masukin 431. Ya. Kasih RT RW-nya ya. RT 2 RW 1 Desa Cibenda. Ya, oke. Oke, kode posnya masukin 43177. Ya. Nah, di sini kalau kalian sudah punya email bisnis, boleh dimasukin emailnya. Cuman kalau untuk saya ini belum punya email bisnisnya, jadi dikosongkan aja. Oke, kalau sudah selesai, pilih selanjutnya. Ya, ini kalau kalian mau menghubungkan toko di Instagram dengan halaman Facebook juga boleh ya, nanti tinggal dipilih halaman aja. Cuma kalau saya belum punya halaman, jadi dikembalikan aja ya. Oke, ini sudah selesai ya, jadi seperti ini ya. Nanti jenis ya sebentar. Nah, ini nanti yang bisa membedakannya itu di sini ya. Ya, ini game dan mainan kan yang punya saya. Nanti kalian juga bisa pilih akun bisnisnya apa aja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh kalian pilih blog, kalau blog pribadi itu untuk pribadi ya, Instagram pribadi. Cuman kalau untuk akun bisnis biasanya pakai belanja dan retail, atau warung kelontongan, atau seni, atau ini pakaian merek ya biasanya itu. Nanti pilih sesuai kebutuhan akun kalian aja. Tuh. Ya, oke, sebentar teman-teman. Ya, oke. Ya, itu teman-teman cara gampang membuka akun toko atau akun bisnis di Instagram. Ya. Kenapa pentingnya kita buka toko di Instagram untuk para penjual online? Misalnya kalian baru jualannya di Facebook nih, gitu. Nah, ini kalau Instagram ini jangkauannya lebih luas. Ya, jangkauan konsumennya bisa lebih luas dari luar kota. Facebook juga sebenarnya luas. Cuman kalau menurut saya ini lebih lebih enak atau lebih enjoy di Instagram. Tapi tergantung kalian juga sih mau buka tokonya di mana aja boleh gitu. Ya. Oke, nanti tinggal kalau sudah selesai seperti ini, nanti tinggal kalian kelola aja akunnya, bagaimana cara menambah followersnya. Ya, untuk upload gambarnya nanti kalian bisa sesuaikan. Ya, itu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat buat yang belum paham bagaimana cara buka toko di Instagram. Ya, sekalian nanti praktekkan sendiri di HP kalian masing-masing ya. Oke, sudah, kita kembalikan aja kalau udah seperti ini ya.
Ya, selamat datang teman-teman di channel Detektif Instagram. Kali ini saya akan men-share tips membuat akun Instagram untuk jualan. Banyak teman-teman yang mengeluh akun Instagramnya belum pernah closing, sepi penjualan, bahkan ada yang belum pernah pecah telur. Hal itu bisa jadi karena ada kaidah-kaidah Instagram marketing yang belum teman-teman gunakan. Sebelum membahas secara mendetail, sering ada pertanyaan sebaiknya akun Instagram dibuat bisnis atau personal. Ini masalah selera ya teman-teman. Kalau dibuat bisnis kita bisa melihat data statistik yang lengkap, kalau personal enggak. Lalu kelemahan dari bisnis itu kita tidak bisa sesekali untuk membuat akun kita menjadi private. Dan kalau di personal bisa. Lalu apakah sebaiknya akun itu di private, dikunci, atau dibuka akunnya? Tentu ya dibuka ya teman-teman, karena salah satu penyebab customer tahu dagangan kita adalah mendapati postingan kita via pencarian hashtag. Kalau di akun private, postingan kita hanya dilihat orang-orang yang udah follow kita aja. Kalau follower kita udah 100k lebih ya mungkin nggak masalah, tapi kalau di bawahnya ya mending dibuka aja. Karena calon pembeli yang cek akun online shop yang dikunci biasanya akan langsung cari toko lain. Karena kan request untuk kita confirm butuh waktu juga ya, sedangkan di dunia online siapa yang cepat ya dapat. Kita juga wajib mengamalkan beberapa poin untuk akun Instagram yang digunakan untuk berjualan produk atau jasa. Yang pertama, buat akun seprofesional mungkin. Jangan asal-asalan bikin akun toko online. Yang kedua, buat akun dengan konsep clean and clear, bersih dan rapi, enggak acak-acakan. Buat akun seolah-olah toko online adalah master di bidangnya, karena pembeli akan memilih atau membeli produk atau jasa di ahlinya. Sebagai tambahan bahwa di dalam dunia online Anda boleh seolah-olah, tapi jangan sampai berbohong. Oke, langsung ke tahap pertama. Langkah pertama adalah mencari nama atau username yang SEO-able. SEO-able di sini maksudnya adalah nama atau username akun Instagram kita mudah ditemukan dan atau berpotensi muncul di kolom pencarian ketika ada orang yang sedang mencari produk atau jasa seperti yang kita sediakan. Caranya adalah membuat nama akun atau username dengan kalimat yang biasa diketik orang ketika sedang mencari produk atau jasa di kolom pencarian. Misalnya, jual sepatu murah, grosir jilbab, pusat gamis, baju cewek branded, boneka lucu, dan lain-lain sebagainya. Dan beberapa contoh kata imbuhan yang bisa ditambahkan ke kata kunci produk atau jasa kita. Misalkan tambahkan kata jual. Jadi misalnya sepatu produknya, maka ditambahkan jual sepatu. Atau tambah kata murah, atau tambahkan nama kota, kemudian tambahkan pusat, kemudian tambahkan reseller, cantik, lucu, dan sebagainya yang berkaitan dan yang biasanya diketik. Tapi kalau ternyata semua pilihan yang sudah kita pilih sudah dipakai orang lain, kita bisa tambahkan tanda titik atau underscore di antara nama di antara kata itu. Tapi menurut saya, saran saya lebih baik ditambahkan titik, karena kalau underscore nanti agak susah di pencariannya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar berikut ini. Kata atau kalimat di kolom nama akan menjadi username, dan kata atau kalimat di kolom nama pengguna akan menjadi nama di akun Instagram kita. Pilih salah satu yang akan menjadi nama untuk keperluan SEO dan pilih nama satunya untuk nama toko atau brand kita. Jangan sampai keduanya nama toko atau brand, dan jangan sampai juga keduanya untuk SEO. Jika kedua nama diubah untuk keperluan SEO, akun Instagram kita akan terlihat kurang profesional karena tidak jelas brand atau nama toko kita. Berikutnya ada logo. Logo penting ya teman-teman, fungsinya sebagai identitas brand atau toko kita di dunia online. Jika akun kita tidak mempunyai logo, jangan harap pembeli akan melirik dagangan kita, karena logo adalah salah satu syarat mutlak toko kita terlihat profesional. Masih tentang logo, coba teman-teman perhatikan logo berikut ini. Ini adalah perubahan logo lama ke logo baru.
dari beberapa perusahaan, klub bola, dan lain-lain. Jika di pikiran teman-teman adalah berubah dari rumit ke simpel, yap betul. Tidak hanya logo di bawah ini, tapi logo perusahaan-perusahaan lain di luar sana pun berubah yang dari awalnya rumit menjadi simpel atau lebih sederhana. Salah satu tujuan dibuat simpel adalah agar logo menjadi mudah dilihat dan diingat. Nah, jadi teman-teman yang mau buat logo bisa menerapkan konsep simpel tersebut ya. Bikin logo bisa ke orang yang menyediakan jasa pembuatan logo, atau teman-teman juga bisa bikin logo sendiri. Stay tune di channel ini terus karena kapan-kapan akan saya share cara bikin logo yang simpel dan mudah hanya dengan HP teman-teman. Masih di profil atau biografi akun Instagram, teman-teman perlu menuliskan penjelasan tentang info produk atau jasa apa yang teman-teman jual. Bisa singkat, padat, dan jelas, tapi spesifik. Karena kalimat di bio atau profil juga mengandung SEO di Instagram. Kalau cukup, teman-teman bisa menambahkan juga hashtag di bio. Karena fitur terbaru Instagram, kita bisa menambahkan hashtag di bio. Selanjutnya ada info kontak. Ini sifatnya wajib, karena jika tidak ada info kontak yang jelas, calon pembeli akan kesulitan menghubungi kita untuk order. Untuk diperhatikan, penulisan nomor HP sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah ini. Pisahkan dengan spasi atau tanda titik, karena nomor HP yang ditulis menyatu akan menyulitkan calon customer untuk membaca untuk disalin. Apalagi kalau nomor HP kita banyak nomornya dan nggak cantik juga nomornya. Dan sebaiknya nomor HP untuk toko online jumlah digitnya sedikit, misalnya 10 digit atau 11 digit. Dan kalau kita susah carinya, bisa kita cari yang nomornya yang cantik. Dan hindari angka yang sama secara berurutan, karena nanti juga akan susah untuk disalin ya. Misalnya 000 di tengahnya itu, atau 7777777 gitu. Yang angka yang sama yang berurutan itu akan menyulitkan calon customer untuk mencatatnya. Yang paling mudah itu biasanya yang ini bergantian 787878 kayak gitu misalnya. Lanjut lagi masih di bio ya. Harus ada informasi dari mana barang dikirim. Tujuannya agar calon pembeli bisa mengira-ngira berapa ongkir dan kecepatan waktu barangnya sampai. Selanjutnya ada menu sorotan atau highlight stories Instagram. Selain terlihat profesional, di menu sorotan kita bisa menambahkan beberapa informasi lain yang belum atau tidak bisa tertampung di kolom bio. Misalnya testimoni, FAQ, tos, dan lain-lain. Testimoni juga hal yang wajib di akun Instagram kita. Hingga saat ini testimoni sangat ampuh menarik pembeli, apalagi karakter pembeli Indonesia. Orang-orang Indonesia itu mau melakukan sesuatu jika udah ada yang membuktikan ya. Mau like postingan aja, kalau belum ada yang like suka ragu-ragu. Terus kalau kita belum punya testimoni gimana nih? Nah, simak video saya yang judulnya Mengejar Testimoni. Untuk cara buat menu sorotan adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat story di Instagram, bisa ditulis atau di-upload gambar, kemudian klik tulisan sorot di bagian bawah, lalu klik tambahkan. Kemudian silakan teman-teman bikin nama menu dan tambahkan sampulnya yang keren sesuai kreativitas teman-teman. Masuk ke postingan, pertama teman-teman harus posting secara konsisten setiap hari dan usahakan di waktu-waktu yang sama. Misalnya hari ini posting jam 10 pagi, maka selanjutnya usahakan di antara jam itu, jam 9 pagi, 10 pagi, atau 11 siang. Karena posting yang secara konsisten akan meningkatkan engagement akun kita. Postinglah 3 foto dalam satu waktu. Seperti yang kita tahu bahwa ketentuan timeline Instagram sekarang sudah sama seperti Facebook, yaitu berdasarkan engagement. Jadi satu postingan kita hanya akan berpotensi dilihat sekitar 10% followers kita. Posting 3 foto sekaligus akan membuat produk kita dilihat lebih banyak followers. Lalu kenapa tidak 6, 9, atau 13? Karena kalau terlalu banyak nanti akan ditandai spam oleh Instagram. Dan dalam sehari berapa kali sebaiknya posting? Menurut saya 1-2 kali waktu saja. Misalnya siang 3 foto, kemudian malam atau sore 3 foto. Karena postingan kita itu akan diacak sepanjang kita belum posting lagi ke timeline followers kita. Selanjutnya adalah susun postingan yang menarik. Basic dari Instagram adalah sosial media gambar atau foto.
Jadi gambar atau foto ada di urutan teratas untuk tuntutan kualitas, yang selanjutnya adalah tulisan atau captionnya. Jangan posting foto yang blur atau pecah-pecah, dan susun semenarik mungkin foto postingan-postingan kita. Unsur penting dalam penyusunan foto adalah mengutamakan sisi balance atau keseimbangan. Diagonal sejajarkan dengan diagonal. Jenis produk yang sama bisa sejajar dengan produk yang sejenis. Ukuran-ukuran juga dibuat seimbang. Jika ada foto-foto produk yang bagus atau teman-teman unggulkan, tempatkan dia di sebelah kanan atau tengah, karena rata-rata orang akan melihat dari sisi kanan atau tengah layar HP-nya lebih dulu. Seperti yang saya singgung di awal, buatlah akun Instagram yang clean and clear. Foto dengan kualitas bagus, pencahayaan pas, tidak kurang dan tidak lebih, dan kalau bisa gunakan real pic, gambar asli, karena gambar asli akan memikat calon customer lebih ya. Ini ada contoh tampilan foto postingan yang menurut saya bagus, yaitu rapi dan bersih. Meskipun saat ini kita bisa upload foto yang non-square, tapi lebih baik kita gunakan foto yang square. Rasionya 1:1. Seperti di contoh, sebelah kiri ini adalah non-square dan sebelah kanan menggunakan foto-foto square. Jauh lebih rapi dilihat dan foto produknya tampak keseluruhan meskipun pengunjung akun Instagram kita belum klik fotonya ya. Selanjutnya adalah penggunaan hashtag. Ini penting sekali karena hashtag membuat postingan kita ditemukan calon pembeli ketika mereka mengetik hashtag yang sama dengan yang kita tulis di postingan. Oke, lanjut, perhatikan teman-teman. Jika teman-teman baru membuat akun Instagramnya dan jumlah postingannya masih di bawah 150 postingan, sebaiknya gunakan hashtag yang sifatnya spesifik. Contohnya sepatu Adidas, charger Xiaomi, jilbab Askia, laptop Lenovo, dan lain sebagainya. Spesifik itu biasanya menyebutkan merek dan tipenya ya. Ini ya untuk ya daripada enggak biasanya gitu. Tapi kalau masih di bawah 150 itu diposting tanpa hashtag aja sekalian, nggak apa-apa ya. Lebih bagus juga begitu sih, nggak usah mengejar dari hashtag dulu. Dan jika sudah mencapai 150 postingan ke atas, teman-teman bisa memakai hashtag yang general, yang banyak dipakai orang. Misalnya jual jilbab, jual baju cewek, yang umum-umum yang banyak dipakai orang dan biasanya banyak diketik sama orang yang sedang mencari produknya. Alasannya adalah berdasar algoritma Instagram yang terbaru, Instagram akan menampilkan postingan-postingan dalam sebuah hashtag di pencarian populer atau urutan atas jika akun tersebut belum pernah atau jarang menggunakan hashtag itu. Misalnya akun saya belum pernah pakai hashtag jual jilbab, maka ketika saya posting dengan hashtag jual jilbab, postingan saya akan berpotensi berada di urutan atas pencarian. Nah, bayangkan teman-teman jika postingan keseluruhan kita masih sedikit tapi postingan kita sudah ada di urutan atas pencarian hashtag. Orang akan mengunjungi akun Instagram kita, lalu pas melihat seluruh postingan kita masih sedikit, orang akan malas lanjut order atau follow karena kita terlihat masih belum terpercaya. Lalu kalau produk atau jasa kita cuma satu bagaimana? Misalnya spesialis pompa sumur, jual kasur mobil, dan lain sebagainya ya. Bisa kita buat profil akun Instagram kita dengan seluruh postingannya, seluruh profil Instagramnya adalah landing page penawaran. Yang masih bingung bisa tinggalkan komentar di bawah. Kalau memang banyak yang bingung landing page, akan saya buatkan videonya di next video. Bisa juga postingan kita isi konten-konten yang informatif seputar produk atau jasa kita, atau konten-konten yang masih berhubungan. Bisa juga tambahkan postingan-postingan yang mengajak interaksi, misalnya pertanyaan, pendapat, dan lain sebagainya. Lalu kapan waktu yang tepat untuk posting Instagram? Gunakan acuannya dari Gold Time Instagram, yaitu waktu-waktu Instagram yang banyak dikunjungi netizen atau penggunanya. Biasanya adalah bangun tidur, istirahat siang, sore hari, dan menjelang tidur. Sebaiknya posting 2 atau 3 jam sebelum waktu-waktu itu. Kenapa tidak pas waktu itu? Misalnya posting jam istirahat, yaitu pas jam 12 siang. Jadi karena kebijakan engagement Instagram tadi, maka kita
jika kita posting di jam 12, postingan kita tidak akan banyak dilihat oleh followers kita di jam itu, maksimal 10%. Tapi kalau sebelum itu, nanti pas kita posting nanti ada 10% di awal, kemudian berjalan terus sampai jam istirahat itu. Langkah yang terakhir adalah merawat akun Instagram. Apa aja yang kita rawat akan tumbuh menjadi baik, dan begitu juga dengan Instagram. Nah, untuk Instagram kita bisa aktif melakukan follow. Dengan follow target market kita, maka postingan kita yang berupa info produk atau jasa akan dilihat, dan juga akan membuat followers akun kita bertambah jika mereka fallback. Jangan follow lebih dari 50 akun per jam karena akan ditandai spam oleh Instagram. Follow 30 sampai 40 akun per jam maksimal, insya Allah aman. Terus maksimal kita bisa follow itu 7.500 akun ya. Jadi kalau sudah 7.500 kita nggak bisa follow lagi. Nah, sebaiknya jika sudah 7.000-an sebaiknya mulailah unfollow akun-akun itu. Nanti kalau sudah 0 kembali atau jumlah followingnya sudah sedikit, bisa kita mulai follow lagi. Yang perlu diperhatikan adalah jangan follow dan unfollow dalam waktu yang berdekatan. Jadi lebih amannya kita follow terus saja sampai maksimal, kemudian kita unfollow sampai maksimal. Jangan follow terus besok unfollow, unfollow gitu, nanti akan ditandai spam oleh Instagram. Saran saya jangan rajin follow jika postingan kita itu masih di bawah 100. Akun dengan foto yang sedikit akan membuat target market kita malas fallback dan order setelah kita follow. Sering-seringlah berkomentar di postingan mereka secara bergantian dan merata. Isi komentar yang natural, jangan seperti robot, dan jangan berkomentar hanya dengan emot-emot smile dan sebagainya tanpa ada kata-kata. Dan jangan langsung berkomentar hard selling atau langsung nawarin dagangan. Ingat ya, sifat orang Indonesia itu suka belanja tapi nggak suka diiklanin. Jadi hindari komentar misalnya kunjungi IG kami, gigi kami dan sebagainya. Sebaiknya natural, sifatnya memuji atau yang berkaitan dengan foto, misalnya wah bener juga ya kak, setuju banget nih sama captionnya, wah lucu dedeknya, namanya siapa nih kak. Terus bisa juga misalnya berupa pertanyaan, ini di mana ya kak, dan lain-lain. Silahkan teman-teman cari sendiri komentar-komentar apa yang biasanya pemilik postingan itu akan suka kalau membacanya. Karena jika nggak suka lalu klik report spam, dan jika yang report banyak nanti IG teman-teman bisa kena teguran bahkan sampai dihapus oleh Instagram. Meskipun mampu menaikkan interaksi, saran saya tetap jangan berlebihan dalam menggunakan follow, like, dan komen, karena jika berlebihan tetap akan ditandai spam oleh Instagram. Dan jika teman-teman merasa capek karena kalau melakukan satu persatu secara manual itu kan pegel juga jempolnya, teman-teman bisa pakai tools optimasi Instagram, misalnya IG Response, Grand Blaster. Ada banyak sekali di luar sana yang akan menjalankan tugas-tugas itu secara otomatis. Maksimalkan juga fitur Instagram Stories, karena nggak semua postingan akan muncul di timeline followers, maka bisa dibantu dengan Instagram Stories. Manfaatkan juga fitur-fitur di dalam Stories seperti tagar atau hashtag, jejak pendapat, dan pertanyaan, karena ketiganya ampuh meningkatkan interaksi kita dengan followers. Jika interaksi kita naik, maka engagement atau kesempatan post kita dilihat orang akan semakin tinggi. Oke, sekian teman-teman tutorial membuat akun Instagram yang baik untuk berjualan atau bisnis online kali ini.